Bab 63, Lagu Pengantar Tidur Brahman. Jiang Aijian bahkan tidak punya waktu untuk berbalik ketika dia melihat beberapa pembudidaya berjubah hitam ditolak oleh cahaya keemasan. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pukulan. Ekspresi dari para pembudidaya jalan lurus sedikit berubah. Orang-orang dari Kuil Vien mendongak. 5 orang yang mereka kirim memiliki basis kultivasi di alam pengadilan ilahi. Mereka juga merupakan kekuatan utama Kuil Vien pada kesempatan ini. Mereka tidak berharap Kong Xuan mengusir mereka semua dengan satu gerakan. Kursi ketiga Kuil Vien, Duan Xing, adalah satu-satunya yang tetap tidak terpengaruh. Dia duduk di kursinya dengan tenang saat dia menatap Kong Xuan di alun-alun. Kilatan niat membunuh bisa dilihat di matanya. Seorang kultivator dari Clarity Sect berkata, untuk berpikir bahwa Kong Xuan memiliki basis kultivasi yang begitu tinggi. Saya bahkan tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika kepala biara Kong Yuan ada di sini. Berdasarkan ingatan Luyo, memang benar bahwa kuil kekosongan besar menjauh dari urusan dunia. Selama kejadian masa lalu di dunia kultivasi, kuil kekosongan besar hampir selalu menahan diri darinya. Desas-desus mengatakan bahwa kepala biara kuil kekosongan besar adalah seorang jenius kultivasi dari sekte Zen Buddha. Dia begitu bersemangat tentang sekte Zen sehingga dikatakan bahwa dia segera menjadi biksu Buddha. Namun, rumor itu hanyalah rumor. Saat itu, Zhao Yu telah menemukan Temple of Great Emptiness, Kong Ming. Mereka bertengkar, dan Zhao Yu telah membunuh Kong Ming. Jika dia benar-benar seorang kultivator alam suci surga misterius, Zhao Yu tidak akan mengalahkannya. Karena kuil kehampaan agung telah memilih untuk menghentikan upacara akbar kali ini, sementara itu, kursi ketiga Kuil Vien, Duan Xing, melirik bawahannya yang kalah sebelum dia berkata dengan acuh tak acuh, Kong Xuan, orang yang jujur tidak harus menggunakan skema. Kaulah yang menjaga para tetua dari sekte kejelasan dan sekte benar pergi, kan? Kong Xuan menggelengkan kepalanya. Kuil kekosongan yang agung adalah institusi yang terbuka dan tegak. Mengapa kita perlu menggunakan metode seperti itu? Terbuka dan tegak, bukankah kamu yang menempatkan biksu tongkat di luar altar suci? Kata Duan Xing sambil mencibir. Sepertinya kamu salah paham tentang kuil kekosongan besar, dermawan terkasih. Jika kamu bersikeras untuk menghentikanku, Duan-Duan, aku akan bermain game denganmu. Kedua belah pihak menunggu dengan pedang terhunus dan busur diikat. Pada saat yang sama, Jiang Aijian terkekeh pelan sambil berkata, Pak Tua, bukankah aku sudah memberitahumu? Pedang aneh itu, Chen Wenjie, selalu memiliki sikap yang ambigu. Dia telah membunuh banyak elit dari sekte kejelasan dan adil. Jika dia melangkah maju sekarang, kedua sekte pasti akan senang mengubahnya menjadi abu. Luyo bingung. Chen Wenjie ambigu dengan pendiriannya. Pak Tua, pikirkanlah. Jika Anda menjual pedang kepada saya akan memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Jiang Aijian menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya saat dia berkata dengan nada berbisik, aku bahkan tahu siapa istri Tuan Sang Yuanshan dari sekte lurus sedang melihat. Dia mengedipkan mata pada Luyo saat berbicara. Ekspresinya sepertinya mengatakan tidak ada apapun di bawah langit yang tidak dia ketahui. Luyo sekali lagi tidak bisa berkata-kata oleh Jiang Aijian, tapi wajahnya tetap lurus. Pria bodoh itu, Zhang Yuanshan, telah mengutukku berkali-kali. Apakah istrinya berselingkuh adalah hukuman? Dia terbatuk sebelum menepis pemikiran tidak masuk akal ini dan memusatkan perhatiannya pada alun-alun. Pada saat ini, kursi ketiga Kuil Vien, Duan Xing, bangkit perlahan. Dia mengangkat kedua lengannya dan seorang bawahan yang berdiri di belakangnya menangkap jubah hitamnya dengan hormat. Para penonton melihat dengan jelas penampilan Duan Xing saat ini. Dia adalah seorang pemuda berwajah masam dengan bibir tipis dan mata dingin. Monyet botak. Aku tidak akan setuju kamu membawa pergi Zhao Yu, kata Duan Xing sebelum dia menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia berdiri di depan Kong Xuan. Alam kesengsaraan Divinity baru lahir. Hanya butuh satu pandangan untuk melihat bahwa Duan Xing adalah seorang elit. Ekspresi mereka berubah drastis. Mereka tidak berharap untuk melihat ahli alam kesengsaraan baru lahir dalam upacara besar kecil-kecilan di altar suci. Jelas bahwa Kuil Vien memberi banyak beban pada Zhao Yu sejak Zhuo Xinchan mati. Tidak heran jika Duan Xing menolak untuk menyerah. Zhuo Xinchan adalah satu-satunya ahli alam kesengsaraan baru lahir yang berhasil menumbuhkan Vien Zen ke tahap 4 daun teratai emas.
Namun, dia meninggal di dalam Evil Sky Pavilion. Bagaimana mungkin mereka tidak marah tentang ini? Arhat Golden Body. Kong Xuan mengaktifkan tubuh emasnya lagi. Kasaya berkibar tertiup angin karena energinya melonjak. Pada saat berikutnya, tubuh Duansing tampaknya telah terbelah menjadi 10, 100, 1, 000. Mereka mengepung Kong Xuan dan menyerang pada saat yang bersamaan. Para penonton tercengang. Teknik apa ini? Mengapa mereka belum pernah melihat ini sebelumnya? Bahkan bawahan dari Quilvian menggelengkan kepala dan berseru dengan heran. Mereka belum pernah melihat teknik yang begitu mempesona sebelumnya. Para pembudidaya dari jalan lurus atau jahat jarang mengembangkan teknik ketangkasan. Bayangan-bayangan ini dibuat dengan bergerak dalam kecepatan yang luar biasa cepat. Teknik Daois, Dao gaib, kata Lu Yao sambil mengelus jenggotnya. Jiang Aijian sedikit terkejut. Pak Tua, Anda tahu teknik ini? Teknik ini berasal dari masyarakat Taois. Ini menyebar ke Fuyu sebelum akhirnya menjadi seni yang hilang, kata Lu Yao. Fuyu. Suku lain, mata Jiang Aijian membelalak. Dia melihat ke kursi ketiga Quilvian dan siluet mempesona yang dia tinggalkan di seberang alun-alun. Di dunia di mana Yan Agung memegang dominasi, tidak ada tempat bagi suku lain. Ribuan siluet mendaratkan pukulan di tubuh emas Arhat. Kong Xuan merasa sangat tertekan, menyebabkan dia mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan dari kursi ketiga Quilvian. Biksu tua ini memang telah meremehkan basis budidaya alam kesengsaraan baru lahir. Bang! 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 Pukulan bayangan menghantam tubuh emas dengan semburan udara saat energi membentuk jaringan bersilangan di udara di atas alun-alun. Mereka yang lebih dekat mundur beberapa langkah agar tidak terjebak dalam baku tembak. Kong Xuan menggerakkan tangannya sambil berkata, kalau begitu, biksu tua ini tidak akan menahan diri. Primal Qi mengelilinginya saat dia menyatukan kedua telapak tangannya. Melihat sifat seseorang, hatinya jernih dan cerah. Dia sekokoh gunung Tai. Dhyana Mudra dari Sekte Zen. Ribuan siluet segera dibubarkan oleh Dhyana Mudra. Duansing berhenti di udara seolah-olah dia telah membeku di tempat. Selama momen singkat ini, Kong Xuan menggerakkan tangannya lagi. Dhyana Mudra menghilang saat dia mengarahkan segel tangan ke arah Duansing. Tanda tangan roda Fajra besar. BZZT. Duansing sedikit mengernyit. Dia mengangkat tangannya, memblokir serangan kuat itu. Avatar 4 daun teratai emas. Seolah-olah Fajra telah membentur dinding yang kokoh saat ia memantul kembali. Para pembudidaya tersebar untuk menghindari serangan itu. Tanda tangan membentur serambi altar suci, dan 48 pintu berguncang dengan keras. Gelombang kejut dari energi itu membuat pintu terbuka seperti angin kencang. Pintu utama di tengah adalah yang paling suci. Itu juga merupakan pintu tertinggi dan terbesar. Dengan ledakan keras, Zhao Yu terungkap. Para pembudidaya dari jalan lurus dan jahat melihat-lihat. Putri Suci, sebuah mimbar bulat kecil bisa dilihat di dalam pintu. Zhao Yu diikat ke tiang di mimbar. Dia memiliki ekspresi marah di wajahnya, tetapi dia tidak berjuang. Teratai merah cerah bisa dilihat di antara alisnya. Zhao Yu, penjahat wanita! Kerumunan berteriak kaget. Lu Yao mendongak dan melihat Zhao Yu. Dia tidak bisa merasakan aura apapun di sekitar Zhao Yu. Seperti yang dia duga, basis kultivasinya telah disegel. Kong Xuan mempertahankan tubuh emas Arhatnya dan berkata dengan angkuh, dermawan, mengapa kamu harus berusaha keras untuk mempersulitku, Bhikkhu celaka? Jika hanya ini yang kamu punya, saya menyarankan kamu untuk membawa gerombolan keledai botakmu pergi bersamamu sebelum kamu lari untuk hidupmu. Duansing berteriak dengan marah. Di bawah pengaruh avatar teratai emas 4 daunnya, auranya jauh lebih mendominasi dibandingkan sebelumnya. Kong Xuan menyatukan kedua telapak tangannya. Karena kamu bersikeras untuk menghalangi jalanku, biksu tua ini tidak akan menahan lagi. Ledakan. Tubuh emas Arhat menghilang, dan Kong Xuan menopang dagunya dengan satu tangan saat dia duduk di tanah. Proyeksi tubuh emas Arhat dapat dilihat saat ini. BZZT. Para biksu di sekitar altar suci membuang tongkat mereka dan menyatukan telapak tangan mereka. Selain itu, para biksu di sekitar kereta terbang di udara juga telah pindah ke formasi baru. Sekali lagi, nyanyian berdengung bergema di altar suci. Meskipun ekspresi Lu Yao tenang, dia dalam hati terkejut. Brahman Lolabi?
Ini buruk. Bagaimana saya bisa menahan ini dengan basis kultivasi saya di tahap tengah alam pemadaman perasaan?